Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Sabila. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagian materi yang pertama dari materi yang akan disampaikan kelompok kami. Materi atau poin pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah hakikat pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhan dipahami sebagai sebuah perubahan ukuran yang bersifat fisik atau konkret yang dapat dilihat oleh panca indera. Dalam pengertian lain, pertumbuhan adalah suatu proses perubahan ukuran yang bersifat fisik yang dapat dilihat oleh manusia, ditandai dengan pertambahan ukuran, volume, jumlah sel, berat, tinggi, yang bersifat irreversible atau tidak dapat balik pada bentuk semula. Dan juga pertumbuhan bersifat kuantitatif. Kuantitatif ini dapat diukur. Nah, kuantitatif ini cenderung berkaitan dengan fisik anak atau fisik individu. Lalu pertumbuhan ini memiliki 4 tahapan atau 4 fase pertumbuhan. Yang pertama adalah fase pertumbuhan balita, yang kedua fase pertumbuhan anak, yang ketiga fase pertumbuhan remaja, dan yang keempat fase pertumbuhan dewasa. Lalu kita masuk ke hakikat perkembangan. Perkembangan ini diartikan sebagai sebuah perubahan yang bersifat abstrak atau psikis terhadap fungsi indera, sikap, dan mental seseorang. Atau dalam pengertian lainnya juga disebutkan bahwa perkembangan adalah suatu proses organisme dari muda sampai menuju keadaan dewasa atau matang secara seksual. Bersifat kualitatif. Nah, perkembangan ini bersifat kualitatif, yaitu mempunyai sifat yang tidak dapat diukur. Sifat kualitatif ini cenderung berkaitan dengan pematangan fungsi organ dalam tubuh. Misalnya pertambahan jumlah sel, adanya pertumbuhan rambut pada area tertentu, itu adalah contoh dari perkembangan. Perkembangan ini juga memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah perkembangan fungsi biologis. Perkembangan fungsi biologis ini berhubungan erat dengan fisik individu, yaitu misalnya adalah bayi itu awalnya hanya bisa tengkurap, namun lama-kelamaan bayi akan berkembang dan dapat berjalan sedikit demi sedikit. Itu adalah contoh dari perkembangan fungsi biologis. Lalu tahapan perkembangan yang kedua adalah tahapan perkembangan fungsi psikologis. Fungsi psikologis ini berkaitan dengan tingkah laku individu. Contohnya, seorang anak ini awalnya belum bisa memberi tanggapan terhadap apa yang orang tua berikan. Namun ketika mengalami perkembangan fungsi psikologis, anak ini mulai bisa memberikan tanggapan kepada orang tuanya. Lalu tahapan perkembangan yang ketiga adalah tahapan perkembangan kognitif. Kognitif ini berhubungan dengan aktivitas mental individu. Contohnya adalah berpikir dan mengingat. Lalu tahapan perkembangan yang keempat adalah tahapan perkembangan fungsi sosial. Fungsi sosial ini berhubungan dengan interaksi individu dengan lingkungannya. Contohnya adalah anak-anak ini berinteraksi dengan lingkungannya dengan bermain dengan teman sebayanya. Itu adalah contoh dari perkembangan fungsi sosial. Lalu poin yang kedua atau materi yang kedua yang akan saya sampaikan sedikit adalah hukum-hukum perkembangan. Di sini ada beberapa ahli atau tokoh yang mengemukakan tentang perkembangan dan pertumbuhan individu. Tokoh yang pertama adalah Carol Gatswigi. Carol Gatswigi ini mengemukakan ada 6 hukum-hukum pertumbuhan individu. Lalu ada Sutherland Donnelly ini mengemukakan ada 10 prinsip dasar pertumbuhan yang mana bisa kalian lihat dalam PPT.
Lalu ada pula seorang tokoh atau ahli yang bernama Albert Bandura. Dia mengemukakan ada sistem pengendalian perilaku yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan, yakni sebagai berikut. Ada 3 yang dikemukakan oleh Albert, yaitu stimulus control, outcome control, dan symbolic control. Stimulus control ini adalah perilaku yang di bawah pengendalian stimulus eksternal. Contohnya adanya aktivitas tubuh kita, yakni bersin, batuk, bernafas, dan mengedipkan mata. Itu adalah contoh dari stimulus control. Yang kedua yaitu outcome control, perilaku yang dilakukan untuk mencapai hasil. Contoh perilaku yang kita lakukan untuk mencapai suatu hasil itu adalah belajar. Belajar ini kita melakukan aktivitas yang mana akhirnya nanti kita memiliki tujuan. Tujuan itu berupa penguasaan materi, penguasaan pengetahuan yang kita pelajari tadi. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah symbolic control. Symbolic control ini perilaku yang diarahkan oleh antisipasi yang diimajinasikan dari hasil yang akan dicapai. Lalu, pada awal pengalaman belajar, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menentukan modalitas apa yang kita miliki. Modalitas yang dimaksud adalah bagaimana cara kita bisa menangkap atau menyerap informasi dengan mudah, entah itu dengan visual atau berdasarkan apa yang kita lihat, atau auditorial berdasarkan dengan apa yang kita dengar, atau juga dengan kinestik berdasarkan sentuhan dan gerakan. Kemudian berikutnya adalah perkembangan otak. Otak setiap individu itu terbentuk semenjak embrio itu ada dalam kandungan. Juga semakin berkembangnya janin maka juga akan mempengaruhi perkembangan otak. Kemudian selanjutnya adalah anatomi otak. Di dalam otak itu terdapat korteks, talamus, hipokampus, dan amigdala. Korteks adalah bagian berpikir otak. Ia berfungsi untuk mengendalikan emosi melalui pemecahan masalah, bahasa, daya cipta, dan proses kognitif lainnya. Kemudian talamus. Talamus itu berfungsi untuk mengirimkan pesan-pesan ke korteks. Sementara hipokampus itu berperan dalam ingatan dan penafsiran persepsi. Kemudian selanjutnya ada amigdala. Amigdala merupakan pusat dari pengendalian emosi. Selanjutnya ada dinamakan dengan IQ dan EQ. IQ atau Intelligence Quotient ini digunakan untuk mengetahui kecerdasan kognitif yang dimiliki oleh anak. Perkembangan kognitif menurut Jean Piaget itu dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah sensomotorik. Ini dimulai dari sejak anak lahir sampai berusia 2 tahun. Kemudian pra-operasional dimulai dari anak usia 2 tahun sampai 7 tahun. Kemudian konkret operasional dimulai dari usia anak 7 tahun sampai 11 tahun, dan yang terakhir adalah operasional formal dimulai dari anak usia 12 tahun ke atas. Kemudian ada beberapa hal atau beberapa kemampuan dasar yang mendasari kemampuan kognitif, yaitu adalah kemampuan berbahasa, kemampuan membaca dan menulis, serta kemampuan untuk mengenali jati diri dan mengolah diri. Selanjutnya adalah EQ atau Emotional Quotient. EQ atau kecerdasan emosi merupakan kemampuan untuk mengenal emosi diri, kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan emosi diri, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, kemampuan untuk mengenal orang lain, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Akan tetapi, kecerdasan emosi ini tidak didasari dengan kecerdasan kognitif, akan tetapi didasari dengan sesuatu yang dinamakan dengan karakteristik pribadi atau karakter. Kemudian C. Akhlak. Akhlak, menurut Bukhari Nasution, adalah ilmu serta keterampilan tentang sikap perilaku, aksi-reaksi, dan tindakan yang sangat diperlukan oleh setiap individu, apapun disiplin ilmunya atau profesinya, agar diterima dan disayang oleh yang lain, yaitu oleh Allah dan oleh makhluknya, atau manusia, alam, dan hewan. D. Hal yang seharusnya anak terima. Kemampuan kognitif akan memudahkan anak memahami dan menguasai pengetahuan umum.
Sedangkan kemampuan sosial emosi akan memudahkan anak untuk menyesuaikan diri terhadap dunia sosial yang lebih luas. Yang seharusnya diterima oleh anak adalah pengembangan kemampuan kognitif dan emosionalnya. Cara mengembangkan kemampuan tersebut yaitu dengan memberikan rangsangan dan contoh-contoh yang banyak sesuai dengan tahapan perkembangan kognitifnya. Namun, bersamaan dengan itu, kemampuan emosionalnya juga harus dikembangkan. Jika kemampuan emosionalnya baik, maka anak akan dapat menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Inilah yang dimaksud dengan keseimbangan IQ dan EQ. Peran orang tua dan pendidik. Hal penting bagi orang tua dan pendidik adalah memberikan IQ dan EQ kepada anak secara seimbang dengan cara memahami perkembangan otak anak, yaitu dengan cara memberi banyak rangsangan dan contoh-contoh baik visual maupun audio ataupun audiovisual yang baik. D. Perkembangan individual dan jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar atau SD. Pertama, perbedaan individual anak usia SD. Perbedaan individual seorang anak akan terjadi pada setiap perkembangan anak itu. Aspek perkembangan tersebut diantaranya adalah pada aspek perkembangan fisik, moral, intelektual, maupun aspek kemampuan. Perbedaan pada aspek perkembangan fisik jelas terlihat dari perbedaan bentuk, berat, dan tinggi badan. Selain itu, perbedaan fisik juga dapat diidentifikasi dari kesehatan anak. Perkembangan intelektual dapat dilihat sejalan dengan tahapan usia. Semakin meningkatnya usia, kemampuan anak pun juga akan meningkat. Namun, ada beberapa faktor kendala dalam peningkatan kemampuan tersebut. Perbedaan seorang anak bisa mencakup perbedaan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan perbedaan kemampuan kognitif. Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan anak usia SD. Kebutuhan lebih mengacu pada keadaan di mana seseorang terdorong untuk melakukan sesuatu karena adanya kekurangan pada jaringan-jaringan di dalam dirinya yang bersifat fisiologis. Sedangkan dorongan atau motif merupakan kebutuhan tingkat tinggi yang bersifat psikologis. Coles and Brooks 1959 membagi kebutuhan menjadi dua, yaitu kebutuhan fisiologis dan kebutuhan psikologis. Maslow 1959 membagi kebutuhan menjadi 7 tingkatan atau jenjang mulai dari yang mendasar hingga yang kompleks. Lingard 1980 berupa 4 tingkatan kebutuhan, yaitu kebutuhan fisik, perhatian dan kasih sayang, dan kebutuhan memiliki dan aktualisasi diri. Harlock 1878 menyatakan bahwa untuk memenuhi beberapa kebutuhan anak, disiplin dapat digunakan. De Coco dan Crawford 1974 mengajukan 4 sikap guru dalam memberikan dan meningkatkan motivasi siswa. Perkembangan anak usia menengah. 1. Karakteristik perkembangan anak usia sekolah menengah. Perkembangan fisik pada usia sekolah menengah ditandai dengan perubahan bentuk, berat, dan tinggi badan. Selain itu, perkembangan fisik pada usia ini juga ditandai dengan munculnya ciri-ciri pertumbuhan kelamin primer dan sekunder. Hormon testosteron dan estrogen juga mempengaruhi perkembangan fisik pada usia ini. Berkembangnya intelektual siswa SMP ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir intelektual operasional. Selain itu, kemampuan mengingat dan memproses informasi cukup kuat pada usia ini. Perkembangan pemikiran sosial dan moralitas tampak pada berkurangnya sikap egosentrisme. Siswa SMP dan SMA juga telah memiliki pemikiran politik dan keyakinan yang lebih rasional. Terdapat berbagai mazhab atau aliran dalam pendidikan yang membahas faktor-faktor mempengaruhi perkembangan anak. Di antaranya ada nativisme, empirisme, dan konvergensi. Papilia dan Oz menyatakan faktor eksternal dan internal telah memberi pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Uri Bronfenbender menyatakan ada 4 tingkatan pengaruh lingkungan, seperti sistem makro, meso, dan ekso, yang membentuk pribadi anak. Sedangkan pandangan konvensial menyatakan ada 3 faktor yang dominan yang mempengaruhi siswa SMP dan SMU, yaitu pembawaan, lingkungan, dan waktu. 2. Perbedaan individual dan kebutuhan anak usia sekolah menengah.
Yang pertama, dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan secara fisik dan perbedaan secara psikis. Perbedaan secara fisikis yaitu tingkat intelektualitas, minat, sikap, dan kebiasaan belajar. Yang kedua yaitu perbedaan potensial dan kemampuan nyata. Kemampuan nyata yaitu prestasi dalam belajar. Yang ketiga, indikator intelijen menurut Wheaton antara lain kemudahan dalam memahami bilangan, efisiensi dalam berbahasa, kecepatan dalam pengamatan, kemudahan dalam mengingat, kemudahan dalam memahami hubungan, imajinasi. Menurut Murray, kebutuhan individual dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu fisiogenik dan fisiogenik. Kemudian, kebutuhan fisiogenik dibagi lagi menjadi 20 kebutuhan, yaitu need for affiliation, need for aggression, autonomy need, construction, need for dominic, exhibition, dan sex. Karakteristik perkembangan orang dewasa. Perkembangan fungsi aspek-aspek fisik orang dewasa terus berjalan sesuai dengan jenis pekerjaan, pendidikan, dan latihan, serta hobi-hobi aktivitas fisik. Usia dewasa merupakan usia yang secara fisik sehat, kuat, dan cekatan dengan tenaga yang cukup besar. Kekuatan dan kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, kebiasaan makan, kebiasaan hidup, dan pemeliharaan kesehatan. Kualitas kemampuan berpikir kelompok dewasa terus berkembang lebih meluas atau komprehensif dan mendalam. Perkembangan ini tergantung pada pengetahuan dan informasi yang dikuasai. Semakin luas ilmu pengetahuan yang dikuasai, maka informasi yang dimiliki semakin tinggi kualitas kemampuan dalam berpikir. Berlangsung pengalaman moral. Bekerja untuk mengembangkan karir merupakan tuntutan dan karakteristik utama dari masa dewasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan orang dewasa. Yang pertama, menurut aliran nativisme, perkembangan orang dewasa dibawa sejak lahir. Menurut empirisme, berpendapat bahwa perkembangan orang dewasa semata-mata tergantung pada faktor lingkungan. Aliran konvergensi menyatakan bahwa perkembangan orang dewasa ditentukan oleh faktor lingkungan dan pembawaan. Faktor-faktor yang mempermudah perkembangan orang dewasa adalah kekuatan fisik, kemampuan motorik, kemampuan mental, motivasi untuk berkembang, dan model peran individual orang dewasa. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan individual orang dewasa adalah faktor lingkungan, pembawaan, dan pengalaman. Yang B, unsur-unsur perbedaan individu yang disebabkan oleh perbedaan lingkungan dan pembawaan adalah perbedaan dalam minat, kepribadian, kecakapan, atau kecerdasan. Penerimaan orang dewasa terhadap pengaruh lingkungan, pengalaman ditentukan oleh 1. Kekuatan pendukung IQ, daya kendali dari superego, serta besarnya dorongan kompleks. Freud. Cita-cita dan hasrat, Alfred Adler. 3. Kadar rasa harga diri, Kunkel. Yang keempat, kesadaran pribadi dalam mempertahankan dan mengembangkan dirinya, Strand. Yang kelima, pandangan subjektif terhadap partisipasinya dengan lingkungan, Rollo Melli. Yang keenam, kemampuan membaca situasi atau kerangka berpikir, Lewin. Yang ketujuh, hubungan sosial di masa lalu, Rotter dan Sullivan. Kebutuhan-kebutuhan orang dewasa. Menurut Maslow, kebutuhan sosial, kebutuhan rasa aman, kebutuhan biologis, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk berbuat yang terbaik. Menurut Morgan, kebutuhan untuk melakukan aktivitas, untuk menyenangkan orang lain, mencapai hasil, mengatasi kesulitan. Menurut Murray dan Edwards, kebutuhan berprestasi, rasa hormat, keteraturan, memperkenalkan diri, otonomi, afiliasi, interasepsi, berlindung, dominan. Implikasi karakteristik peserta didik terhadap penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, pendidikan bagi anak usia sekolah dasar. Karakteristik anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan,
memungkinkan siswa berpindah atau bergerak dan bekerja atau belajar dalam kelompok. Menurut Hafikus, tugas perkembangan anak usia SD adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguasai keterampilan fisik yang diperlukan dalam permainan dan aktivitas fisik, membina hidup sehat, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok, serta belajar menjalankan peranan sosial sesuai dengan jenis kelamin. Tugas perkembangan tersebut menurut guru digunakan untuk menciptakan lingkungan teman sebaya yang mengajarkan keterampilan fisik, lalu melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bergaul dan bekerja dengan teman sebaya sehingga kepribadian sosialnya berkembang. Ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang konkret atau langsung dalam membangun sebuah konsep. Pendidikan di sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan yang mempunyai peranan sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Program wajib belajar ini bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan bagi setiap anak yang berusia 7-15 tahun untuk memperoleh pendidikan serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga mencapai minimal kelas 3 SMP. Jenis penyelenggaraan pendidikan pada jenjang sekolah dasar meliputi sekolah dasar, baik negeri maupun swasta, SD kecil, SD pamong, SD luar biasa, baik negeri maupun swasta, serta Madrasah Ibtidaiyah atau MI, baik negeri maupun swasta. Yang kedua adalah pendidikan bagi anak usia sekolah menengah. Karakteristik yang menonjol pada anak usia sekolah menengah adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kekurangseimbangan proporsi tinggi dan juga berat badan. Yang kedua, mulai timbulnya ciri-ciri sekunder. Yang ketiga, timbulnya keinginan untuk mempelajari dan juga menggunakan bahasa asing. Dan yang terakhir, reaksi dan juga ekspresi emosi masih sangat labil. Karakteristik tersebut menuntut para guru untuk bisa menerapkan model pembelajaran yang memisahkan siswa laki-laki dan juga perempuan ketika membahas topik-topik yang berkenaan dengan anatomi dan juga fisiologi. Lalu, menyalurkan hobi dan juga minat siswa melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Yang terakhir, menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual atau kelompok kecil.